warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Bahasa Indonesia dari TS3, kami akan mempresentasikan video permasalahan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Fatihah, BP 22 10 11 54 330083. Saya Said Rahman, BP 22 10 11 54 33002. Saya Aufail Dasari, BP 22 10 11 54 330077. Saya Taura Pradiva Yura, BP 22 10 11 54 330103. Saya Elvira Paramita Daha, 22 10 11 54 330081. Saya Aditya Ilham, nomor BP 22 101 154 330072. Ya. Sekian video perkenalan dari kami. Siapa yang paling koordinasi? Halo, Bangsat. Aduh, aku lagi main game nih, guys. Cepatlah, Bang, cepat. Assalamualaikum. Bantu ya. Salah ya. Bentar. Aku AFK nih. Lah, dah, bentar. Dah, TV, Bang. Belum. Dah. Baiklah, kami dari kelompok Bahasa Indonesia TS3 akan menjelaskan pemecahan masalah terkait penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahasa gaul diartikan sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Di era teknologi saat ini, bahasa gaul seperti kui, mantul, sabi, sans, kepo, dan lain sebagainya telah menjadi bahasa sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia. Bahkan terkadang bahasa gaul menjadi gengsi tersendiri, yakni orang yang tidak menggunakannya akan dianggap tidak keren dan kurang gaul. Baiklah, teman-teman, saya detailkan, saya akan menjelaskan tentang eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa dan serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun lisan. Tentu saja media televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang impor adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai bahasa kita. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak remaja pada saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film impor juga ikut mempengaruhi perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi pondasi komunikasi. Sebut saja misalnya film animasi dari negara tetangga, Ipin Upin, yang diputar dengan menggunakan bahasa Melayu. Mereka dagang asing juga dengan seenaknya masuk dengan bahasa aslinya, tanpa melakukan penyesuaian dengan bahasa nasional. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan disebabkan arti prokem dalam pergaulan sebagai preman.
Namun, seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai bahasa preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia berfungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya, bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan e. Kata emang itu bentuk dari kata memang yang disisipkan bunyi, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Kombinasi k, a, g, kata kagak, bentukan dari kata tidak yang bunyinya tit diganti kak. Huruf konsonan kedua diganti g, sehingga kata tidak menjadi kagak. Sisipan e kata temen merupakan bentuk dari kata teman yang merupakan vokal a menjadi e. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelafalan. Saya akan menjelaskan materi berikutnya. Larangan penggunaan kata anjay merupakan salah satu akibat dari dampak buruk penggunaan bahasa gaul, yakni dapat menimbulkan penyalahartian dan membuat orang lain merasa tersinggung atau terhina. Hal ini tentunya membuat kita harus berpikir kembali, apakah bahasa gaul yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari selama ini memberi dampak positif dan malah berdampak buruk bagi diri kita dan orang lain. Sekian, terima kasih. Dalam bahasa gaul, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Beberapa dampak positif penggunaan bahasa gaul: 1. Meningkatkan kreativitas. 2. Lebih efisien dalam percakapan sehari-hari. 3. Menambah keakraban dengan teman sebaya. Beberapa dampak negatif penggunaan bahasa gaul: 1. Dapat menimbulkan penyalahartian dan kesalahpahaman. 2. Eksistensi bahasa Indonesia menjadi terancam. 3. Menyulitkan penggunaan bahasa yang benar di situasi formal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi, dalam bermasyarakat, bersosialisasi, lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu, memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang benar, menanamkan sikap cinta pada bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Mungkin beberapa dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul bisa bermanfaat bagi kita bila digunakan seperlunya. Akan tetapi, bila digunakan secara berlebihan, bahasa gaul juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa menghilangkan keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul boleh saja digunakan asal pada situasi dan kondisi dan lawan bicara yang tepat. Ada baiknya kita tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia agar tetap lestari dan tidak tenggelam di telan masa. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.